Ketika sedang meneliti sebuah benda pecahan prasasti kuno, ilmuwan ini pun tersadar kalau ada orang yang menyelinap ke dalam kediamannya. Dan benar saja, seorang penjahat segera turun untuk merebut kepingan benda itu dan meminta kepada sang ilmuwan untuk menyerahkannya kepada mereka. Ilmuwan ini akan segera memberikannya. Namun tiba-tiba, dirinya segera meneteskan darahnya lalu melemparkan benda itu ke dalam lemarinya. Tindakan yang segera membuat dirinya dihajar terpental hingga menembus dinding kaca apartemennya sendiri. Kedua penjahat ini kemudian mulai mencari benda tersebut di antara barang-barang lainnya yang telah berserakan di lantai. Sementara ilmuwan ini terus saja berbicara untuk mengalihkan perhatian mereka sembari mencoba membuka ruang penyimpanan rahasianya pada lantai apartemennya. Dan setelah berhasil membukanya, ilmuwan ini secara diam-diam mengulurkan kakinya dan berhasil memasangkan sebuah gelang sakti sehingga kekuatan gelang itu mulai keluar dan menjalar ke seluruh tubuhnya. Penjahat ini segera menghentikannya. Namun dengan cepat ilmuwan ini segera menghindar dan berdiri bergantung di atas sembari berkata, "Kalau diriku sekarang adalah seekor monyet." Kemudian dilanjutkan ilmuwan ini yang segera berlari menjauh dengan bantuan kekuatan gelang sakti yang terpasang pada kakinya. Ilmuwan ini secara diam-diam mengulurkan kakinya dan berhasil memasangkan sebuah gelang sakti sehingga kekuatan gelang itu mulai keluar dan menjalar ke seluruh tubuhnya, membuat dirinya dapat melompat dengan lincah dan memanjat untuk menghindari tembakan peluru para penjahat ini yang terus mencoba untuk menghentikan dirinya. Bahkan sang ilmuwan mampu menahan serangan penjahat ini dengan menggunakan kakinya, kemudian mendorong tubuhnya terjatuh dan kembali menendangnya, sehingga membuat penjahat ini jatuh tak berdaya. Tapi tiba-tiba, seorang rekannya yang lain datang dan berhasil memukul ilmuwan ini hingga terpental. Ilmuwan ini pun segera bangkit berdiri, kemudian mulai menendangi semua bola pada interior apartemennya ini sembari berteriak untuk membalas teriakan para penjahat itu. Kemudian dilanjutkannya dengan melompat salto ke belakang sembari menendang sebuah bola api, sehingga mengakibatkan penjahat ini jatuh terpental jauh ke belakang. Dilanjutkan oleh ilmuwan ini, yang terus berusaha menghindar dari serangan para penjahat ini dengan bantuan gelang sakti yang terpasang pada kakinya, lalu mencoba segera melarikan diri. Namun sayang, dirinya terus dikejar bahkan tubuhnya berhasil kembali dijatuhkan oleh penjahat ini. Namun penjahat ini menjadi heran melihat ilmuwan ini yang kemudian berdiri lalu berkata, "Kalau diriku tidaklah mudah untuk bisa kalian tangkap," lalu segera memandang ke atas langit. Apakah yang akan dilakukan oleh ilmuwan ini? Saksikan pada next part ya guys. Dengan perlahan, ilmuwan ini segera berlutut, kemudian mengeluarkan kekuatan astral yang mulai menjalar keluar dari dalam gelang sakti yang terpasang pada kakinya, sehingga kekuatan astral itu mulai memenuhi ke seluruh ruangan. Menyadari hal itu, kedua penjahat ini segera maju untuk menghentikan dirinya. Namun dengan cepat, ilmuwan ini segera melompat keluar hingga menembus kaca gedung. Dan dengan semua kekuatan astral yang dimilikinya sekarang, ilmuwan ini mampu melayang di udara bersama kekuatan sang dewa Hanuman yang keluar dari dalam gelang sakti tersebut. Kemudian ilmuwan ini bergegas kembali lagi ke lantai bawah apartemennya dan segera masuk ke dalam untuk mengambil sebuah teropong yang tergeletak pada lantai, lalu mengubah wujud benda itu kembali ke bentuk semula. Namun sayang, seseorang kemudian datang dan mulai menyerang dirinya dengan kekuatan kegelapan yang ternyata itu adalah seorang wanita yang merupakan pemimpin dari kedua penjahat ini, yang segera datang dan akhirnya berhasil menghentikan ilmuwan ini. Kemudian mengatakan kepadanya, "Kalau dirimu bisa saja berlari dengan cepat dengan bantuan kekuatan gelang ini, namun dirimu tak akan bisa melarikan diri dari diriku." Jangan lupa berikan komentar untuk menyaksikan part selanjutnya. Seseorang kemudian datang dan mulai menyerang dirinya dengan kekuatan kegelapan yang ternyata itu adalah seorang wanita yang merupakan pemimpin dari kedua penjahat ini, yang segera datang dan akhirnya berhasil menghentikan ilmuwan ini. Kemudian mengatakan kepadanya, "Kalau dirimu bisa saja berlari dengan cepat dengan bantuan kekuatan gelang ini, namun dirimu tak akan bisa melarikan diri dari diriku." Lalu wanita ini segera melucuti gelang sakti Hanuman tersebut, membuat ilmuwan ini bertanya siapakah sebenarnya dirimu, yang dijawab oleh wanita ini, "Kalau diriku bernama Junon," lalu segera mengambil kotak itu dari tangan sang ilmuwan. Ilmuwan ini kembali bertanya, "Apakah dirimu tahu dengan kekuatan apa yang tersimpan pada potongan benda pusaka Astra itu?" Wanita ini menjawab, "Kalau dirikulah yang paling paham dengan kekuatan Astra dan benda ini adalah tujuan utamaku datang kemari mencari dirimu." Sadar kalau kekuatan kegelapan ini telah berhasil mengalahkan dirinya, ilmuwan ini berkata kalau suatu hari nanti cahaya kemenangan itu akan segera datang. Sementara di lain tempat, pemuda ini menjadi terkejut setelah dirinya seperti melihat semua kejadian itu, padahal dirinya saat ini sedang berada di tengah acara pemujaan pada sebuah kuil. Jangan lupa berikan komentar untuk menyaksikan part selanjutnya. Pemuda ini menjadi terkejut setelah dirinya seperti melihat semua kejadian itu, padahal dirinya saat ini sedang berada di tengah acara pemujaan pada sebuah kuil. Namun tak lama kemudian, pandangan pemuda ini menjadi teralihkan setelah dirinya melihat ada seorang gadis cantik yang sedang khusyuk berdoa di kuil ini juga. Namun berapa lama kemudian, gadis itu pun tiba-tiba menghilang setelah acara doa pada perayaan Diwali hari itu selesai dilaksanakan. Pemuda ini adalah seorang DJ yang diundang untuk tampil pada acara
acara festival Diwali yang sedang diadakan di kotanya ini. Dan ketika acara puncak pesta Diwali tahun ini akan segera dilaksanakan, pemuda ini melihat panah api itu yang ditembakkan untuk membakar patung dewa raksasa sebagai simbol untuk melawan kejahatan. Namun pemuda ini seketika kembali menjadi terdiam ketika dirinya kembali melihat gadis itu yang sedang berdiri tak jauh dari hadapannya. Namun pemuda ini menjadi terkejut setelah melihat patung dewa yang terbakar oleh api itu tiba-tiba mulai membesar kemudian melesat terbang ke udara, dan tak lama kemudian api itu pun segera meledak di udara. Apa yang sebenarnya terjadi? Jangan lupa berikan komentar untuk menyaksikan part selanjutnya. Ketika gadis ini menoleh ke arahnya, pemuda ini menatapnya terdiam seperti menemukan seseorang yang telah lama dicarinya. Namun melihat gadis itu yang hendak pergi, pemuda ini langsung melompat untuk mengejar dirinya, sementara kedua temannya juga berlari mengikuti. Kemudian menemukan gadis ini hendak turun dengan menggunakan elevator. Melihat lift yang telah penuh, pemuda ini kemudian bergantung pada luar lift lalu berjalan memutar dan menemukan gadis tersebut. Yang kemudian mereka berdua berkenalan, bahkan pemuda ini bertindak cepat dengan berkata kalau dirinya menyukai si gadis. Gadis ini mengajak sang pemuda untuk ikut menghadiri pesta bersama teman-temannya. Namun pemuda ini menolak dan berkata kalau seseorang telah menunggu kedatangannya pada suatu pesta juga, membuat perkenalan di antara mereka berdua menjadi tidak mulus. Namun pemuda ini berkata kalau diriku tahu dirimu adalah anak orang kaya, dan diriku juga tak berani mengajakmu dan membuatmu menjadi tidak nyaman dengan mengajak ke pesta di mana diriku berasal. Tapi gadis ini menjawab kalau diriku memang kaya, namun diriku tidaklah berpikiran sempit. Dan akhirnya pemuda ini berani untuk mengajaknya. Jangan lupa berikan komentar untuk menyaksikan part selanjutnya. Pemuda ini tinggal bersama puluhan anak yatim piatu dan selalu berusaha meluangkan waktu untuk bersama mereka. Setelah acara ulang tahunnya selesai, gadis ini kemudian menanyakan tentang orang tua si pemuda. Pemuda ini menjawab kalau di seumur hidupnya diriku tak pernah bertemu dengan sosok seorang ayah dan tak ingin bercerita banyak tentang ibunya yang juga telah meninggal semenjak dirinya berumur 1 tahun, bahkan hanya mewariskannya sebuah cangkang kerang. Membuat gadis ini menjadi terharu mendengar sebuah kisah si pemuda yang dengan kesederhanaannya masih bisa berbagi dengan anak-anak yatim piatu, lalu berkata kalau sebenarnya dirimu lah yang kaya dan bukanlah diriku. Gadis ini kemudian memegang tangan si pemuda, sementara pesta kembang api pun segera dimulai. Namun tiba-tiba ada 3 buah bola api yang dengan cepat mulai mendatangi mereka, kemudian membentuk seperti sebuah tombak Trishula. Namun ketika api tersebut mendekat, api itu ternyata menghilang dan masuk ke dalam pikiran si pemuda yang mulai kembali bisa menerawang sebuah peristiwa yang sedang terjadi di lain tempat dan waktu. Jangan lupa berikan komentar untuk menyaksikan part selanjutnya. Antitesis. Ilmuwan ini mulai dikendalikan oleh kekuatan kegelapan, sementara pemuda ini menerawang semua yang sedang terjadi. Wanita ini menggunakan mahkota kendali yang mulai merasuk ke dalam kalung yang dipakaikan keilmuan ini, kemudian mulai menjalar ke dalam pikirannya. Dengan kekuatan kegelapan, wanita ini memaksa sang ilmuwan untuk memberitahukan kepadanya siapa saja pemegang 2 kepingan astral yang tersisa. Lalu mulai masuk ke dalam pikiran sang ilmuwan dan menemukan suatu tempat di mana seorang seniman patung berada, dan wanita ini berhasil melacak keberadaannya. Gadis ini mendatangi si pemuda yang terdiam membisu, namun pemuda ini memintanya untuk sementara menjauh dari dirinya yang terus saja mendapat penerawangan dari sebuah kejadian yang terpaksa disaksikannya. Sementara wanita ini meminta kepada sang ilmuwan untuk menunjukkan kepada mereka di mana letak potongan terakhir berada, yang dengan kekuatan kegelapannya mulai kembali masuk ke dalam pikiran sang ilmuwan yang menuju ke suatu tempat dan jauh di pegunungan. Namun kali ini, ilmuwan ini mencoba melawan sekuat tenaganya agar kepingan terakhir yang tersimpan tak diketahui oleh mereka. Jangan lupa berikan komentar untuk menyaksikan part selanjutnya. Dengan kekuatan kegelapannya mulai kembali masuk ke dalam pikiran sang ilmuwan yang menuju ke suatu tempat dan jauh di pegunungan. Namun kali ini, ilmuwan ini mencoba melawan sekuat tenaganya agar kepingan terakhir yang tersimpan tak diketahui oleh mereka, dan menghalangi wanita ini untuk wajah seorang guru pemegang potongan astral tersebut. Dan perlawanan ilmuwan ini membuat berhasil melumpuhkan batu mahkota kendali tersebut. Dan di pagi harinya, pemuda ini terbangun oleh pertanyaan seorang paman yang menanyakan apakah dirinya mabuk tadi malam, dan mulai mengingat kejadian semalam dan sadar kalau dia telah meninggalkan seorang gadis. Lalu mendapatkan cerita dari anak asuhnya kalau pacarnya telah pergi semalam setelah 2 jam menunggu. Dan anak-anak lainnya menunjukkan keberadaan gadis tersebut pada suatu festival melalui status pada media sosialnya, membuat pemuda ini bergegas pergi ke sana. Sesampainya di sana, pemuda melihat sebuah patung dewa berdiri megah dan kembali membayangkan apa yang telah dilihatnya tadi malam, dan berdoa memohon ke sang dewa agar penglihatannya dapat dihapuskan. Namun betapa terkejutnya si pemuda ketika melihat sebuah surat kabar yang menuliskan berita kematian seorang ilmuwan ternama, seperti kejadian yang dilihatnya tadi malam. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jangan lupa berikan komentar untuk menyaksikan part selanjutnya.
Tak ingin gurunya ditemukan oleh wanita jahat ini, sang ilmuwan ini dengan segera menendang seorang penjahat sementara tubuhnya terlempar ke belakang menembus dinding kaca gedung pencakar langit dan rela mengorbankan nyawanya. Keesokan harinya, pemuda ini yang menemukan berita pada surat kabar segera memeriksa berita pada breaking news dan menemukan apa yang diterawangnya tadi malam rupanya benar-benar terjadi di kehidupan nyata. Mengetahui hal tersebut, gadis ini segera meminta semua karyawannya untuk beristirahat dan gadis ini meminta si pemuda untuk menceritakan apa yang telah dilihatnya selama ini kepada dirinya dan mulai melakukan penelusuran terhadap seorang seniman yang menjadi target pembunuhan selanjutnya dan menemukan kalau seniman ini sedang mengerjakan proyek situs warisan di kota Varanasi. Dan pemuda ini berkata kalau dia akan pergi untuk memperingatkan seniman tersebut dan menjadikan nyawanya menjadi tanggung jawabnya. Namun gadis ini meminta untuk ikut bersamanya dan berkata kalau takdir telah mempertemukan mereka dan dirinya siap untuk menemaninya. Keesokan harinya, mereka pun melakukan perjalanan bersama menuju kota Varanasi untuk menemui sang seniman. Sementara kedekatan mereka membuat cinta di antara mereka semakin bersemi.